Gurunya yang dikirim. Oke ya. Alhamdulillah dengan segala kendala siang ini ya kita mesti bisa berkumpul. Semoga ini sepertinya sudah tidak terdengar lagi suara gemuruh. Barusan bilang ini ada ya. Tapi semoga tidak apa-apa ya. Insya Allah tidak sampai keluar ini. Biasanya kan sampai keluar menggelegar kilat. Kalau makin menggelegar mendingan saya tidak kuliah ya. Jadi mending mungkin nanti kita reschedule kapan ini kita bisa lagi. Cuma alhamdulillah ini sudah apa namanya sudah reda, sudah tidak hujan juga, jadi kita bisa lanjutkan. Ya, semoga yang di tempatnya apa namanya masih ada hujan atau petir sudah reda juga ya. Oke, siang ini kita tentang artikel populer. Sampai belum saya aktifkan ininya. Belum saya aktifkan ya ininya Google Class-nya ya. Belum, Bu. Iya. Ya, belum Bu. Dari tadi sudah mengatur ini saja sampai lupa. Oke, ya. Saya ulangi lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita siang ini adalah tentang artikel populer atau artikel ilmiah populer. Kita lebih ke yang mana sebenarnya artikel ilmiah populer. Share screen sudah terlihat? Sudah. Sudah, Bu. Oke, alhamdulillah. Jadi dalam artikel ilmiah populer ini, memang tulisan ini nanti ketika kalian sudah menuliskan, ya, maka tujuan akhirnya adalah publikasi. Dan tempat publikasi itu banyak di media online. Kalau sekarang sudah media online, kalau dulu mungkin ini hubungannya adalah dengan majalah di koran, nah, seperti itu. Tapi sekarang media online ini sudah banyak sekali, jadi saya rasa kalian tidak akan kesulitan untuk menemukan wadah nanti begitu apa namanya sudah menemukan tempat untuk publikasi. Begitu tulisan sudah selesai, maka kalian akan tinggal mencari tempat untuk publikasi, itu saja. Jadi wadahnya itu lebih mudah untuk didapatkan sekarang. Ketika kita menuliskan artikel ilmiah populer, maka otomatis itu nanti adalah artikel itu mudah untuk diterima semua kalangan. Karena itu, siapapun bisa menulis ini. Ya, tujuannya adalah untuk berkarya. Ya, bagaimana kita berlomba-lomba untuk memiliki karya dan sebagai akademisi, saya, kalian juga ini berkarya lewat tulisan atau yang kalian dulu ketika di SMA sebut dengan literasi, ya ini sudah menjadi hal keseharian ya yang harus sudah familiar dengan kita. Ya. Kemudian selain itu ya di sini kita jadikan sebagai ladang pahala. Ya, jadi nanti apa-apa yang kita tuliskan kita harapkan memberi manfaat, kemudian manfaat itu diambil oleh orang lain sehingga digunakan dalam keseharian, dan ketika kita sudah menabung pahala maka otomatis jariah ilmu yang bermanfaat itu insya Allah akan mengalir pada kita. Ya, kita lihat nanti penulisannya dari sudut pandang yang mana sehingga kita bisa mengarah ke sini. Tapi tiap penulis ini beda-beda tujuannya. Cuma kalau saya ini jadi yang pertama adalah akan terus berkarya, tidak berhenti berkarya. Kemudian yang kedua adalah bisa mendatangkan pahala, ya.
Kemudian karena ada yang sekedar untuk iseng-iseng saja menulis itu juga silahkan, untuk hiburan saja silahkan, itu pun juga tidak apa-apa. Ya. Yang terakhir adalah berpenghasilan. Ya. Jadi ketika sekarang, jangankan sekarang ya yang media online. Waktu dulu tidak ada media online saja, waktu itu saya mengirimkan tulisan di majalah, waktu saya masih kuliah, itu saya dapat paket, jadi untuk apresiasi atas tulisan saya itu dapat satu paket apa kemarin. Jadi tidak dibentuk uang waktu itu 50.000, masa waktu itu 50.000 besar sekali. Ya, jadi apa namanya, teman-teman ada yang dapat baju itu, ada yang seperti baju muslim, ada yang seperti itu. Jadi waktu itu karena di majalah ya, di majalah offline ya, yang dibaca manual. Tapi sekarang sudah banyak media online yang dapat kita jadikan tempat untuk mempublikasikan tulisan kita. Dan media online itu pun juga memberikan apresiasi atas tulisan kita. Jadi kita biasanya ada fee dari tulisan yang sudah kita kirimkan. Jadi sudah dapat, kita selalu pengembangan dirinya di karya ini kita selalu dapat. Kemudian dalam hal akhiratnya, kalau tulisan kita itu ada manfaatnya, ini akan akhiratnya dapat. Kemudian dunianya pun juga dapat. Jadi sebenarnya banyak hal positif yang akan kita dapatkan. Walaupun mungkin ada di sini, saya tidak semata-mata untuk penghasilan, nah itu pun juga tidak masalah. Ya kan fee yang diberikan oleh media ini juga dalam rangka mengapresiasi hasil pemikiran kita. Hasil pemikiran pun juga perlu untuk diapresiasi. Nah, maka dari itu media-media online pun mengapresiasinya dengan memberikan fee. Ya. Kemudian ini saya kutip beberapa motivasi agar kita semangat untuk menulis ya. Jadi kalau yang di sini merasa bukan anaknya raja, yang di sini merasa bukan anaknya ulama besar, maka nasihat dari Imam Ghazali adalah menulislah. Ya, kenapa? Karena ketika kamu menulis, kamu akan bisa menjadi seperti anaknya raja. Kemudian kamu juga akan bisa menjadi ulama besar. Ya. Jadi ibaratnya di sini adalah nanti di yang sebelahnya ya. Nah, mantan wakil presiden kita Yusuf Kala mengatakan, bacalah maka Anda akan mengenal dunia. Jadi ketika kita membaca, kita akan mengenal dunia. Tapi ketika kita menulis, dunia yang akan mengenal kita. Audionya yang lain tolong dimatikan dulu. Ya. Audionya tolong dimatikan dulu. Ya. Jadi seperti Bapak Dokter Dunia, siapa? Halo? Yang menjawab, yang aktif untuk hari ini itu akan saya masukkan nanti di nilai diskusi. Ibnu Sina. Oke. Avicenna. Oke. Avicenna itu jadi begini. Karena banyak buku-buku Arab dulu itu, karena kan kebudayaan Islam itu sangat pesat sekali. Kemudian banyak yang diterjemahkan, ditranslate ke bahasa asing, ke bahasa yang lain selain Arab. Ya kan, maka pun nama pun juga agak dimirip-miripkan, bukan agak dimirip-miripkan ya, tapi menjadi mirip, maksudnya tidak tersebut Ibnu Sina tapi Avicenna, tadi ada yang mengatakan ya, itu tersebut seperti itu ya. Siapa yang tidak kenal? Kenapa masih disebut dengan Bapak Dokter Dunia sampai saat ini? Karena tulisannya, jadi tulisan beliau ini tentang dunia kedokteran masih digunakan sampai saat ini. Bayangkan, itu sampai saat ini, bukan hanya dalam dunia Islam, tapi dalam dunia kedokteran secara umum. Dan itu diakui. Ya. Betapa kekuatan ketika menulis itu, beliau bukan profesi, bukan sebagai penulis. Jadi jangan bilang saya bukan penulis, tidak ada. Jadi beliau sebagai profesinya adalah sebagai dokter.
Tapi karena beliau juga menuliskannya, maka ilmunya beliau itu kita kenal sampai sekarang. Siapa yang enggak kenal beliau? Jadi apapun nanti kita ada di sini nih, ada di prodi PPA nih. Kita ada di ilmu ini nih. Nah, ayo kita rajin menulis. Untuk apa ya, dunia akan kenal kita. Ya. Jadi tidak perlu jadi artis ini ya kalau misalnya ingin menjadi dikenal oleh dunia, tapi cukup menulis saja itu sudah cukup dikenal oleh dunia. Ya. Kemudian imam madhab yang 4 itu kan subhanallah karya-karya beliau itu, ya sampai ada imam madhab yang 4 ini kan karena sebelum beliau ini kan ketika zamannya Rasul tidak ada. Tapi karena memang begitu mendalaminya beliau ini dalam hal keagamaan, kemudian semua dituliskan hingga akhirnya karya-karya beliau itu abadi sampai sekarang. Dan semoga kita nanti menjadi salah satunya, begitu kan ya? Tidak ada yang amin ini. Amin, amin ya. Nah, ya. Jangan dipikirkan dulu menulis susahnya, sudahlah. Menulis memang skill yang terakhir. Jadi setelah listening, speaking, reading, writing, ya maharotul kitabah ini adalah maharoh yang paling terakhir dan ini membutuhkan ke semua maharoh. Maka ada yang mengatakan ini adalah keterampilan yang paling sulit. Gitu. Karena apa? Karena yang sudah terampil dalam hal menulis itu pasti terampil, pasti mempunyai kebiasaan membaca, kemudian berbicaranya pun bagus, kemudian ketika dia mendengar sesuatu pemahamannya pun mudah, dia mudah dalam memahami. Ya. Di sini seorang sastrawan Indonesia, Pramodi Anantanur mengatakan, mau setinggi apapun kita, jabatan kita, ketika kita sudah meninggal dan kita tidak menulis, maka orang nggak akan ada yang ingat siapa kita, apalagi kalau sudah generasi keberapa bawah kita. Sudah nggak akan ada yang ingat. Ya, kenapa Avicenna atau Ibnu Sina ini masih dikenal orang? Karena ada yang abadi, yaitu tulisan beliau. Ya, menulis adalah bekerja untuk keabadian. Ya, beliau bilang bekerja karena memang ini sudah profesi beliau. Tapi di sini adalah saya bilang menulis adalah untuk sebuah keabadian. Ya, itu. Maka tuliskan yang baik. Ya kan? Ketika tulisan kita baik, insya Allah kita akan memberikan yang baik. Maka di sini kita sudah sering dengar, ikatlah ilmu dengan menuliskan, ikatlah ilmu dengan menuliskan. Mungkin sudah sering dengar tentang ini. Ya, alasannya adalah karena memang daya ingat kita ini itu terbatas sebenarnya. Jadi penelitian saya, tesis saya S2 itu adalah tentang memori. Bagaimana sangat terbatasnya memori kita itu hanya mampu menyimpan hal-hal yang menarik. Menarik itu bisa menyenangkan, bisa menyedihkan, bisa mengkhawatirkan, itu akan kita ingat sampai sekarang. Ya, saya yakin di sini ada yang ingat kejadian buruk apa yang dulu pernah terjadi ketika masih kecil. Kenapa ya? Karena itu adalah hal-hal yang menarik menurut otak dan masih tersimpan. Ya. Tapi ilmu bagaimana? Ya, kalau kita tidak menuliskan, kalau misalnya ini ya Zoom, kemudian ada mendengarkan sambil ngantuk-ngantuk karena siang. Ya sudah, yang saya sampaikan akan melintas saja. Tapi kalau misalnya saya sampaikan ini dituliskan, walaupun kalian sambil ngantuk-ngantuk menuliskannya, ya. Tapi ketika nanti kalian buka lagi catatan, oh ya ini yang kemarin kok bisa ada ini ya. Nah, itu akan ingat lagi. Jadi di atas keterbatasan daya ingat manusia. Maka kalau ditanya ini apa ini tipsnya agar bisa menulis? Ada 4. Yang pertama, tulis. Yang kedua, tulis. Ketiga, keempat, ya. Mau sampai ke berapapun ya tetap harus menulis dulu. Kalian punya ingin jadi dikenal oleh dunia. Ya sudah saya akan menulis. Tapi enggak nulis-nulis. Saya sibuk ini, saya inilah. Kapan menulisnya? Jadi menulis itu jangan menunggu waktu luang, tapi luangkan waktu untuk menulis. Luangkan waktu. Ya. Jadi ketika sedang di tengah kesibukan, waktu itu sedang aktif di tulisan populer, ya populer yang saya jelaskan,
Saya punya kebiasaan one day one article, jadi satu hari harus menghasilkan satu artikel. Kalau hari ini terlalu sibuk, besok itu harus 2. Seperti kalau kalian mungkin one day one juice itu ya. Jadi besok itu harus 2. Yang publish ini ya, publish, bukan hanya satu yang selesai, tapi satu itu sudah publish. Nah, jadi waktu itu kalau misalnya sedang sibuk, kesibukan itu saya taruh dulu. Kemudian saya luangkan waktu untuk menulis. Kenapa? Karena memang menulis itu meluangkan waktu. Ya. Kalau suara saya tidak terdengar, langsung dinyalakan audio ya. Halo? Siap, Bu. Oke ya. Ya, Iya, Bu. Bu. Karena Ya, Bu. takutnya di sini nanti jaringannya ini lagi. Kemudian apa sih sebenarnya artikel ilmiah populer ini? Kita berangkat dulu dari karya ilmiah populer. Nanti kita kerucutkan ke artikel ilmiah populer. Karya ilmiah populer di sini menggunakan bahasa dan tetap isinya itu menggunakan kaidah keilmuan. Jadi dulu ada yang enggak apa-apa kita melanggar sedikit-sedikit KBBI, enggak apa-apa. Nah, bukan melanggar sedikit-sedikit KBBI maksudnya ya, tapi menggunakan bahasa yang santai. Ya, kemudian enggak apa-apa kita enggak menggunakan kaidah menulis yang benar, enggak apa-apa. Enggak, itu enggak boleh. Jadi kaidah menulis itu tetap kita gunakan. Menulis kaidah menulis yang baik dan benar bahasa Indonesia itu tetap kita gunakan. Cuma bahasanya ini menggunakan bahasa yang santai. Ya. Ya brother and sister, nah itu bisa kita gunakan. Atau mungkin hello guys yang sekarang sedang ini, itu bisa sesekali, tapi jangan terus-terusan. Karena itu nanti jatuhnya bisa ke fiksi. Ya, jatuhnya bisa ke fiksi. Jadi tetap kita jaga bahasa itu kaidah-kaidahnya, bahasanya yang santai. Kenapa? Memang tujuannya adalah agar bisa dipahami oleh masyarakat. Maka ketika apa yang ada di unek-unek kita itu kita sampaikan, tujuannya memang adalah untuk sampai ke masyarakat. Ya kan? Untuk sampai ke masyarakat. Apa yang ada di pikiran kita yang tidak mampu kita ucapkan, tidak mampu terrealisasi di lapangan, itu kita tuliskan, tapi dengan bahasa yang mudah dipahami dan dimengerti oleh masyarakat. Pendapat yang lain di sini mengatakan bahwasannya sebenarnya hampir sama. Cuma dibahasakan bahwasannya karya ilmiah populer itu format dan bahasanya itu lebih enak dibaca. Bukan berarti yang ilmiah tidak enak dibaca ya. Maksudnya di sini tidak semua orang suka yang ilmiah. Ya, jadi orang yang non ilmiah pun akan mudah untuk memahaminya dan mengambil isinya. Jadi esensi daripada isi artikel itu akan mudah untuk dipahami dan bahkan direnungi. Ada yang sampai merenungi itu. Ya. Kemudian faktanya di sini memang harus berdasarkan keilmuan. Gitu kan. Artikel ilmiah populer di sini disimpulkan apa? Informasi yang faktual. Jadi meskipun bahasanya santai, tetapi informasinya yang disampaikan pada pembaca itu faktual. Jadi memang fakta di lapangan itu ada dan begitu seperti itu. Ya. Kenapa? Karena artikel populer itu bertujuan untuk meyakinkan pembaca. Jadi kalau misalnya kita tidak mampu menampilkan fakta lapangan, otomatis pembaca tidak akan yakin. Jadi saya pernah mengklik itu cara untuk membuat apa ya? Rajutan apa gitu. Kemudian saya klik. Maksud saya di dalamnya yang saya tahu di dalamnya, dalam artikel yang tentang merajut itu tadi isinya adalah caranya begini-begini. Ternyata setelah saya baca mukadimahnya sampai ke bawah, hasil akhirnya itu saya cuma diberikan link untuk artikel yang lain. Lah otomatis lah buat apa saya mengklik artikel itu tadi kalau misalnya saya disuruh ke artikel yang lain juga kan begitu. Jadi jangan biarkan nanti pembaca kalian itu seperti itu. Ya. Kemudian artikel populer selain di sini untuk meyakinkan pembaca, mendidik ya. Karena saya ini ngajar dari berbagai tingkatan dunia pendidikan, maka sebagian besar tulisan saya yang di Google Scholar kalau kalian lihat itu tentang dunia pendidikan.
kemudian menawarkan solusi, ini kalian nanti pasti bisa ini, atau menghibur, apalagi artikel yang menghibur. Nah, itu nanti pasti akan mudah nanti untuk kalian tuliskan. Oke, sekarang saya lanjut. Jadi untuk membuat artikel populer, urutannya itu kalau saya ini ya, karena dari 200 artikel yang sudah saya tulis itu, saya berangkat dari judul. Ini kemarin itu ketika tatap muka itu banyak yang maksudnya bertanya, mulainya dari mana menulis artikel populer itu. Kata guru saya dulu di SMA itu dari ini, dari ini, dari ini. Kalau saya ini dari judul. Untuk artikel ilmiah populer. Karena kalau untuk artikel ilmiah, itu dari judul itu tidak bisa. Artikel ilmiah berangkatnya itu harus dari data di lapangan. Kemudian ada itu step-stepnya saya jelaskan nanti. Ya. Tapi kalau untuk artikel populer, memang berangkatnya dari ide, pasti itu dari ide. Kemudian dari ide itu langsung diturunkan ke judul. Jadi ide itu sudah ada, kemudian baru kita langsung tuliskan ke judul. Jadi kita teknis penulisan ya, teknis penulisannya itu saya biasanya dari judul. Karena memang judul ini harus sinkron dari sampai nanti runtutannya itu sampai ke bawah harus sinkron. Apakah ilmiah? Tidak ilmiah juga. Cuma memang banyak sistematikanya yang harus kita ikuti terlebih dahulu sebelum ke judul. Nanti saya perjelas di karya ilmiah. Bagaimana agar artikel kita itu nanti akan diterima oleh editor itu judulnya itu kriterianya apa? Di sini saya ringkaskan menjadi 7, sebenarnya 8 sepertinya. Cuma ini 7 ya. Yang pertama menimbulkan rasa penasaran pembaca. Ya, ini. Tolong nanti kalau suara saya tidak ada dan saya tidak tahu bisa disampaikan di grup ya. Saya sambil standby di grup. Insya Allah sudah tidak ada gemuruh, cuma kita bersiap sinyal. Jadi ini enggan menulis karena tidak memiliki bakat, mitos atau fakta. Jadi yang ketika tadi saya suruh untuk menulis artikel populer sudah langsung bilang, aduh saya nggak bisa ini nulis. Nah ya, jadi ini ketika menulis membuka mungkin Google, kemudian melihat judul ini pasti iya nggak sih mitos atau fakta. Nah, menimbulkan rasa penasaran pembaca. Kemudian, itu apakah profesi petani akan punah? Nah, jadi ini masa gitu kan ya. Kemudian, nah ini siapa ini? Nah, ini pasti akan bertanya-tanya. Yang terakhir ini siapa? Di bagian yang pertama, jadi ini memang tulisan yang pertama ini timbul karena memang waktu itu saya berikan materi pada mahasiswa, kemudian saya enggak bakat nulis, Bu. Nah, bilang seperti itu. Ya, akhirnya jadilah tulisan ini. Sedangkan yang kedua, ya, ini karena saya tinggal di desa, kemudian di sebelahnya sawah itu sudah banyak dibangun perumahan. Nah, kalau sawahnya sudah tidak ada, ya mana ada profesi petani. Jadi sebenarnya timbul dari kegelisahan. Kemudian kalau yang ini, memang ini dalam keluarga. Jadi kita bisa juga masukkan yang ketiga. Ya. Kemudian judul yang lain, bagaimana biar kita bisa membuat judul artikel populer yang baik. Di sini memulai dengan kata takjub. Ini mudah sekali. Wow. Ya. Jadi memulai kata wow. Nah, ini bisa apa sih kok sampai wow segitunya? Cuma syaratnya adalah jangan sampai judulnya sudah wow ternyata isinya tidak wow. Nah, ini yang kita hindari. Agar apa? Agar pembaca tidak kecewa ketika melihat isinya. Ya. Kemudian yang ketiga adalah menunjuk pada poin tertentu. Sebenarnya saya pribadi, kalau ini bicara saya pribadi ya, saya pribadi tidak terlalu ke sini. Ya. Cuma memang pembaca itu lebih penasaran ketika judulnya sudah ini. Nah, itu pasti nomor 7 itu apa sih? Nah, seperti itu. Jadi ini yang saya tampilkan ini semuanya adalah artikel saya, artikel populer saya. Ya, nomor 7 ini apa sih?
Jadi sebenarnya kalau saya pribadi tidak terlalu saya tidak terlalu sreg dengan menunjukkan poin. Ya kan, ini apa namanya, terserah, tergantung kita saja. Tapi terus interpublish kok sampai ada nomor 7. Nah ini karena ceritanya memang ini dari editor. Jadi karena editor itu yang dilihat adalah pembaca, nanti pembaca tertarik atau enggak. Nah, itu jadi otomatis akan merubah apa yang menurut editor ini akan diterima oleh pembaca, akan mendapatkan banyak pembaca. Jadi ketika sudah publish, wah ada nomor 7. Padahal saya beritahu nomor 7 ini biasa saja isinya. Ya, jadi tapi ketika ada poinnya seperti itu, ini akan menarik pembaca. Jadi kan memang tidak salah editornya, sudah benar, tepat. Ya. Cuma, jadi judul saya awalnya itu adalah benarkah hidupmu hampa tanpa kuota? Hati-hati, mungkin kamu terjangkit virus. Nah, itu saja. Enggak menarik sebenarnya memang ya. Makanya editornya sudah tepat itu diberi poin. Karena banyak poin. Ya, saya poinkan ini sampai ada yang nomor 7. Kemudian menunjukkan konflik. Ya. Jadi di judul itu sudah terlihat ada konflik. Nomor 1, itu sangat terlihat sekali konfliknya. Nomor 2. Nah, ini juga. Jadi tulisan yang nomor 2 ini itu timbul karena waktu itu sedang ramai sekali. Ya, gimana orang yang dalam Jakarta sendiri bilang, ngapain sih kamu nggak tinggal di Jakarta kok ngurusi Jakarta? Ada, ya bukan semua tapi ada. Akhirnya kok gitu kan, akhirnya timbullah tulisan ini. Nah, kalau yang terakhir ini, jadi ketika kita curhat, artinya kan kita menuliskan. Ya. Ini ketika kita menulis ini, itu pasti yang jelas adalah tidak ada sama sekali menunjukkan keilmiahannya. Jadi ibaratnya malah kadang lebih ke fiksi. Ya, jadi seperti ini. Dia hanya terduduk di belakang pintu. Sesekali terdengar sesenggukan suara. Kemudian keluarlah air mata di sela-sela tangan yang menutupi wajahnya. Padahal kita cuma mau bilang dia itu nangis. Jadi ini kan yang fiksi, tapi dijadikan menjadi sebuah artikel yang jauh dari fiksi. Ada caranya, ada. Tapi jangan sampai nanti artikel kita itu jadinya ke fiksi. Nah, ini bisa. Ada di sini. Jadi sudah ada konflik antara fiksi dan non-fiksi di poin nomor 3. Kemudian yang selanjutnya adalah memberi solusi. Ini yang paling banyak dicari. Ya, ini yang paling banyak dicari. Bahkan di YouTube pun bahkan seperti ini. Bahkan di YouTube saya itu juga ada berapa upload ya? 5 kalau tidak salah. Itu ada tentang cara untuk mengaktifkan bahasa Arab di keyboard laptop ataupun di HP. Yaitu karena memang kebutuhan pembelajaran daring, akhirnya waktu itu saya membuat YouTube. Kemudian di dalamnya itu ada 5, yang selebihnya itu tentang materi ma'had, ya materi ma'had, kemudian materi apa ya? Materi pagi intensif pagi, kaidah-kaidah bahasa Arab seperti itu. Tapi untuk NTPKI baru saya masukkan ini. Ya, dan itu salah satunya 5 ya, 5 itu adalah tentang cara untuk mengetikkan memasukkan font bahasa Arab di keyboard laptop, kemudian di HP, kemudian cara mengetik bahasa Arab di HP, cara mengetik bahasa Arab di laptop, kemudian yang terakhir adalah kamus aplikasi. Jadi kamus aplikasi kamus bahasa Arab, aplikasi yang saya rekomendasi. Karena menurut saya kamus itu bagus. Jadi yang cara itu ada 5 itu. Kenapa? Karena memang ya yang paling banyak. Nah, ini contoh artikel saya. Jadi untuk yang kedua ini untuk yang tidak mau ada perayaan-perayaan, ulang tahun. Tipsnya ini kan solusi. Ya. Jadi bisa
kita berikan pada pembaca. Di mana? Di artikel populer yang mungkin sering kalian baca dulu waktu SMA atau bahkan sekarang. Maka sekarang kita penulisnya. Ya, jadi kalau sebelum mata kuliah TPKI ini kalian masih menjadi yang pembacanya, sekarang kita penulisnya. Kemudian yang keenam adalah menunjukkan sisi yang bertentangan. Nah, ini ada yang aneh ini. Kenapa? Jadi yang kedua ini timbul karena ketika waktu itu ada seorang stand up comedy yang menjadikan isu mayoritas minoritas ini sebagai materinya. Ya, timbul apa? Jadikan lawakan. Timbul lagi. Kemudian yang terakhir, ya ini kalau ini setelah nonton film. Coba ada yang ini tahu apa filmnya? Halo? Apa? Dinyalakan audionya. Halo? Cerita sang pangeran kita lagi. Film Indosiar. Film Indosiar. TV. Enggak, bukan. Apalagi Indosiar. Indosiar kan. Sinetron RCTI. Oh, sinetron RCTI. Enggak. Ayo, belum nemu ini. Habibie Ainun. Pangeran. Habibie Ainun enggak lah. Snow White. Snow White enggak. Oh, Snow White enggak. Ayo, belum nemu. Ayo. Frozen. Nah, satu sudah ya. Kenapa? Karena siapa ternyata ujungnya? Saudaranya kan? Iya benar Bu. Nah, bukan pangeran ya, tapi kan saudaranya. Ada lagi? Oh, enggak nemu ya ternyata ya. Jadi apa ini kalian lihat dari banyak sisi kan, termasuk yang poin terakhir ini adalah yang menghibur kan, hiburan yang tadi kan ya. Tadi itu ya ada yang tentang memberikan informasi, memberikan tips dan lain sebagainya, dan yang terakhir ini adalah hiburan begitu kan ya. Jadi kita bisa menuliskan banyak hal dengan artikel populer dan bahasa yang digunakan karena memang bahasa yang santai, mudah diterima oleh masyarakat, maka akan mudah pesan yang ingin kita berikan itu akan mudah sampai. Kemudian yang ketujuh ya, menggunakan kata ajakan. Yang pertama ini karena saya melihat banyaknya anak-anak pelajar itu yang sudah mulai usaha. Ya. Jadi seperti di grup saya kan semester kemarin diberi mata kuliah entrepreneur. Akhirnya ya udahlah saya jeblos sekalian gitu kan. Jadi karena mahasiswa akhirnya saya masuk dunia usaha. Jadi karena kalian dia saya masuk dunia usaha. Kemudian akhirnya sekarang ini saya punya member dan member saya itu ketika pesan barang itu bilang pertama ini untuk dosen saya. Oh berarti dia mahasiswa. Masih kalian ya sama dengan kalian. Walaupun mungkin semesternya sudah atas ya, kalian kan baru. Ya. Kemudian dia cerita lagi begini-begini untuk guru saya. Wah, berarti guru saya dulu. Jadi dulu gurunya itu sudah pernah beli sama saya. No, berarti dia itu sudah mulai merintis usaha itu dari semenjak SMA. Itu kan jadi maksudnya dan sampai sekarang itu berlanjut sampai kuliah. Dan di tempat perusahaan yang lain di sini dia sudah hampir mau jadi manajer. Berangkat dari usaha yang dibangun dulu waktu nggak tahu SMA atau apa, saya kan nggak tanya, saya kan cuma menganalisis dari jawabannya, gitu kan. Dari jawabannya itu untuk guru saya dulu pernah beli barang saya ketika waktu SMA, itu sudah mulai untuk merintis usaha dia. Ya, jadi ini semuanya online ya, apalagi sekarang kan pandemi begini. Jadi yang paling ini adalah online. Jadi akhirnya jadi tulisan. Kemudian ini karena memang suka menanam. Ya, jadi apa yang kita sukai, apa hobi kita, silakan jadikan tulisan. Ya, kemudian ini ya karena memang kadang kalau misalnya lagi di jalan itu kemudian
sebenarnya nggak butuh-butuh amat, terus tapi terjadi beli. Nah itu ya tidak apa-apa, banyak alasan. Jadi ini kan ajakan, ya, agar tidak selalu beli yang di Maret, April, Mei, Juni. Selanjutnya, saya stop share dulu. Oke, sudah. Sekarang waktunya praktek. Nah iyalah. Tuliskan judul artikel kalian. Kalian sudah melihat tadi, mau itu yang hiburan, mau itu yang memberi solusi, tuliskan di grup. Kalau di grup, saya jadi tahu, nanti kalian juga jadi ingat pernah mau menuliskan artikel populer judulnya ini. Silahkan. Saya sudah ngomong banyak, sekarang gantian kalian yang praktek. Kalian sudah melihat dari banyak sisi kan tadi, judul-judul yang bagaimana. Kalau misalnya belum nemu sampai lama, dinyalakan audionya, ditanyakan. Kesulitannya apa kok sampai belum nemu? Silahkan. Sudah mulai menulis, ayo. Pokoknya yang mengalami kesulitan dinyalakan audionya, nanti saya mungkin bisa membantu. Audionya dimatikan dulu. Audionya siapa ini? Safira. Bukan menjelaskan, ya, tapi langsung judulnya itu bagaimana. Seperti tadi, tidak bakat menulis mitos atau fakta. Nah, itu kan sudah judul. Itu yang saya screenshotkan tadi di PPT itu adalah judul-judul artikel saya yang memang sudah terpublish. Jangan mau ketinggalan, mari berinvestasi dengan menjadi mitra eBay. Ini sudah Amirul Mukminin. Sepertinya ini sudah aktif di eBay, ya betul? Baru mau nyoba, Bu. Baru mau nyoba. Tapi sudah punya judul ini, ya berarti sudah dapat informasi banyak. Lumayan, Bu. Nah, ya jadi ketika kalian, ini saya sambil nunggu ya, ketika kalian sudah dapat informasi yang banyak, walaupun belum terjun, bisa enggak dituliskan? Bisa. Kenapa? Artinya ketika kalian mendapatkan informasi tadi itu, kalian dalam proses untuk mencari data. Ya. Kemudian, ketika mahasiswa non-muslim kuliah di UINSA, ada? Ada ya? Siapa ini? Tazkiyah? Ada enggak? Tazkiyah? Halo? Nah, ini kalau misalnya masih Tazkiyah mana? Belum ada? Enggak ada? Jadi kalau misalnya ini masih angan-angan, ini maksudnya belum real ada, hati-hati terjebak dengan opini. Ya. Iya, Bu, maaf. Bagaimana? Apa memang ada atau andai masih berandai? Tidak ada, hanya opini. Nah berarti ini nanti jadinya fiksi ini nanti. Ya, akhirnya bisa jadi novel, nanti ke sana arahnya. Ya. Oke. Iya, Bu. Apa enggak boleh? Boleh, enggak apa-apa. Ya. Karena kan memang UIN sekarang sudah ada umumnya. Jadi tidak menutup kemungkinan, begitu kan. Cuma karena secara realnya itu belum ada, maka lebih baik saran saya jadikan ke fiksinya. Ya. Kemudian membuat makanan hemat ala anak kos. Wah, ini sama dengan yang pagi tadi ini judulnya. Rupanya anak kos ini banyak berinovasi untuk membuat makanan hemat ini ya. Siapa ini tadi? Kurnia. Oh ya. Pernah ngekos? Atau belum? masih mau. Ya ya, oke. Kemudian ini Denisa sudah mempraktekkan yang wow. Kalau yang tadi itu yang ini ya solusi ya. Ternyata bahan masakan ini bisa menguatkan imunitas tubuh. Waduh, apa itu? Nah, jadi membaca judul aja, apa itu nanti kira-kira isinya ya? Ini terutama ibu-ibu ini ya. Jadi pasarnya ibu-ibu.
Rahasia mengatur keuangan bulanan, Mila. Wah, ini juga ibu-ibu nanti bisa atau anak kos ya. Kemudian betul Milah, Milhah, kok Milah, Milhah betul ya? Oke, Bu. Oke. Kemudian, oh itu sini siapa? Ini kalau dituliskan di WA itu ya, nama panggilan kalian. Subhanallah, pekerjaan penyeberang jalan lebih mulia daripada pekerjaan polisi. Wah, ini bertentangan sekali ini. Mungkin boleh enggak seperti ini? Boleh, karena memang ada sisi bertentangan yang kita tampilkan. Cuma ketika sudah ada penyetaraan, ya ini hati-hati menggunakan diksinya. Ya, jadi saya tidak menyalahkan. Boleh kita menulis tulisan yang mengandung kontroversi, boleh. Tapi nanti saran saya, kalau saran saya itu kalau kita sudah ada nama itulah ya, kalau saran saya. Karena agar apa namanya, tapi ya sebenarnya tidak ada aturannya sih. Cuma karena kan kebanyakan sekarang itu banyak tulisan-tulisan itu yang akhirnya berkasus di meja hukum. Jadi kalau data yang kita sampaikan itu kurang valid, jadi yang ini saya maksud adalah data. Jangan sampai menjadi opini. Ya, itu. Saya tahu ini kalian memandang dari sudut pandang yang berbeda, kalau saya paham. Ya itu, tapi kan tidak semua pembaca kita itu paham. Ya. Jadi diksinya saja yang diperbaiki, tapi kan katanya boleh memang. Cuma diksinya yang ditata kembali. Ya. Jadi ada tulisan viral itu ya karena seperti itu. Kalau kalian mau cepat viral ya silahkan. Cuma kita perbaiki diksi. Kalau saya. Kemudian siapa? Zidan viral. Adan langgem sinden Jawa ada. Oh langgemnya saja. Adannya tetap pakai bahasa Arab ya? Iya. Oh ya. Memang ada dan memang viral. Ada. Viral. Oh ya. Maksudnya kenapa saya tanyakan? Memang ada, memang viral. Nah kalau ini karena ada hubungannya dengan data. Ketika kalian menuliskan viral, tapi ternyata itu tidak viral, hanya ada di satu tempat, maka pembaca bisa, ini judulnya viral, saya mungkin nggak pernah viral. Nah bisa seperti itu. Jadi memang harus kita tampilkan datanya. Jadi saya mengklarifikasi tadi dalam rangka data. Kemudian cara mengatasi mata lelah saat daring. Nah ini biasanya yang mengandung solusi-solusi ini. Ini pasarnya, ini pembacanya ini adalah anak kuliahan, anak sekolah, terutama yang pakai kacamata seperti saya, itu akan saya buka. Jika ingin menjadi sebuah orang besar, maka berorganisasilah. Sebenarnya kalimat seperti ini itu bukan tidak boleh. Itu ya, karena ada juga artikel saya yang seperti ini dan memang ini juga mengandung penasaran itu kan ya, cuma biasanya ada kemungkinan akan diedit oleh editor. Cuma boleh enggak boleh, artikel saya juga banyak sekali judulnya itu kan ya, dan yang juga menggunakan kata depan ketika, jika, nah itu, dan ini mengandung unsur penasaran. Kemudian Farida, cara mengatasi kantuk saat kuliah daring. Wah, ini resep yang paling ampuh, yang paling akan banyak digunakan oleh teman-temannya. Kalau sudah terpublish, di-share di grup, wah ini langsung dibuka ini. Gimana ini, dosen yang ngomong saja, kita nggak disuruh ngapa-ngapain ini. Ngantuk ini diapakan ini ya. Nah. Jadi artinya kan kalian punya cara kan untuk mengatasi ngantuk itu. Data kalian sudah ada. Kemudian Arin, peluang usaha online tanpa modal. Nah, Arin ini sepertinya sudah punya usaha online. Mana Arin? Ya, betul? Saya sudah punya usaha online? mau. Mau merintis? Iya. Kalau misalnya mau merintis, kasusnya sama tadi. Berarti sudah mengumpulkan banyak data. Karena memang mau tidak mau, sekarang ya memang dunia online, dunia untuk ekonominya, e-commerce ya, bahkan kemarin di grup itu juga di-share kan seperti itu. Kemudian, tapi ini nanti Arin, tulisannya akan banyak sekali itu nanti di Google. Ya, jadi coba dicari sudut pandang yang lain.
Ya mungkin akan bisa melihat sudut pandang yang lain begitu nanti sudah terjun di dalam ya. Cara mengelola emosi para remaja, Safira. Wah, ini juga bagus ini. Safira ini apa sudah pernah mengajar atau apa? Atau ada pengalaman di mana, Safira? Ya, kayak sharing-sharing gitu. Oh, sharing-sharing. Iya, ya. Ini tempat curhat yang baik ini, Safira ini ya. Diumumkan. Ya. Kemudian cara ampuh membasmi hama di persawahan. Wah, ini akan langsung diklik ini nanti ya. Sawah ini banyak hamanya, diapakan. Nah, ini langsung diklik ini nanti. Narasumbernya ada ini, Wahyu? Atau dirinya Ada, sendiri? Bu. Oh, ada. Ada Ya. sumbernya. Pasti ada narasumbernya. Jadi ketika tahu kalian menuliskan judul, itu pasti sudah ada data yang didapatkan. Itu enak-enaknya menulis populer itu. Beda dengan ilmiah. Kalau ilmiah kita dapat tema, kemudian kita baru cari data. Makanya kan tidak bisa berangkat dari judul. Ada apa di balik hujan membuat orang sebagian takut? Ada petir. Barusan ya kita nggak bisa kuliah daring. Siapa ini? Itak ya. Saya yakin bukan itu mungkin jawabannya ya. Mungkin terinspirasi dari kuliah daring hari ini, ataukah hujan kemarin, ya, ataukah dari novelnya Terelie Hujan. Itak, iya, namanya Itak atau apa? Halo? Siap. Oh, iya. Terinspirasi dari mana ini? Saya penasaran ini tadi. Apa, Bu? Terinspirasi dari mana? Sendiri. Oh, dari sendiri. Oke, lanjut. Alasan mengapa kurma menjadi makanan terbaik saat bulan Ramadan. Nah, ini kalau misalnya yang sudah tahu banyak tentang manfaat kurma, sudah tahu apa gambaran isinya kira-kira. Datanya pasti saya rasa sudah lengkap. Ataupun kalau belum lengkap, pasti setelah ini bisa searching hadis, kan begitu kan ya. Untuk data ya, karena kan kembali lagi ilmiah populer di sini agar untuk apa sih? Kenapa nggak populer saja? Sebenarnya tidak apa populer saja. Cuma ketika sudah ilmiah populer, maka data yang kita tampilkan di dalam artikel kita itu ini akan lebih kuat. Ini yang tanya langsung dinyalakan audio ya. Tidak usah pakai apa raise hand ya. Kemudian langkah-langkah pembelajaran bahasa Arab bagi pemula. Nah, ini sepertinya sudah mengajar ini. Ya, mungkin sambil daring sambil ngajar kah sekarang ya. Kemudian hukum menjadikan medali olimpiade sebagai mas kawin. Wah, ini paham sekali ini. Inspirasi dari mana ini, Nur Khairah? Kalau yang tadi kan itu masih ada hubungannya dengan bahasa Arab. Lah ini sudah berbicara tentang syariah ini ya. Nur Khairah, saya tidak menanyakan hasil datanya ya. Oh, ditanyakan datanya ini bagaimana hasilnya? Enggak ya. Saya menanyakan inspirasinya dari mana ini? Terinspirasi pertamanya dari YouTube. Oh, di YouTube. Boleh enggak mencari-cari ide di mana di YouTube? Boleh lah, di mana saja boleh kita jadikan. Asalkan setelah itu kita cari datanya. Ya, ya bagus. Kemudian dampak pandemi terhadap eksistensi pendidik di era digital. Wah, ini apa namanya pendidikan sekali. Ya, jadi ini sudah terbaru kemudian pendidikan sekali. Triwulan, cara mengatasi agar tidak menunda-nunda pekerjaan. Oh ya, ini mungkin ada pengalaman pribadi ya, Tri. Tasya, tips waktu terbaik untuk murojaah bagi penghafal Quran yang menjadi mahasiswa. Nah ini bagus, idenya bagus ya. Cuma judulnya nanti agak lebih mungkin ditata lagi. Idenya tapi sudah bagus karena kan mahasiswa banyak tugas, banyak ini. Saya yakin isinya tentang itu. Kemudian vaksin penting pada masa pandemi ini. Nah ini maksudnya apa, Dila? Yang mau ini kan tulisannya kira-kira tentang apa? Enggak apa-apa. Ini kan sambil belajar bareng-bareng. Kayak menjelaskan, isinya itu kayak saya itu menjelaskan vaksin itu penting, kayak semua itu
semua itu harus apa ya? Semua harus vaksin. Iya, gitu loh, Bu. Soalnya penting vaksin itu, semua di mall, kayak di mau naik kereta, kayak gitu-gitu lah, Bu. Kalian itu vaksin untuk kesehatan atau untuk persyaratan agar bisa ke mall? Untuk persyaratan agar bisa ke mall. Ya Allah ya. Apa namanya? Bahasanya mungkin pentingnya vaksin di masa pandemi. Nah ya, vaksin penting loh di masa pandemi. Nah, mungkin bisa begitu. Jadi ada kalimat ajakannya. Yuk atau yuk ketahui pentingnya vaksin di masa pandemi. Nah, bisa seperti itu ya. Kemudian Nafila, gadget paling top untuk digunakan sehari-hari. Ini juga, ayo Nafila, coba redaksinya dirubah. Yang lebih menarik. Nafila, mana Nafila? Iya, Bu. Nah, coba redaksinya kira-kira kalau misalnya seperti ini, saya enggak akan klik gitu. Tapi sebenarnya saya tahu ini itu menarik gitu loh. Cuma bahasanya saja. Coba bagaimana? Ayo. Oh, itu belum ada ide. Coba temennya yang lain. Silakan. Nyalakan audio. Gadget paling top untuk digunakan sehari-hari. Kira-kira biar lebih greget lagi, menarik, membuat penasaran pembaca lagi itu dibuat seperti apa redaksinya? Ini sudah menarik sebenarnya saya tahu, cuma redaksinya itu dibuat lebih menarik lagi. Ayo. Saya bacakan, gadget paling top untuk digunakan sehari-hari. Versi kalian apa? Karena gadget itu tidak digunakan untuk bermain-main saja, juga bisa digunakan untuk kita mengelola usaha, kayak usaha-usaha online gitu. Iya, jangan dijelaskan, tapi judulnya bagaimana? Nah, langsung judulnya bagaimana? Enggak apa-apa. Ya, enggak apa-apa. Siapa Nadia ya? Enggak apa-apa. Silakan judulnya itu sebenarnya yang menarik itu lebih menarik lagi. Ini sebenarnya sudah menarik karena paling top ini sudah menunjukkan apa sih gadget yang paling top itu sudah seperti itu. Cuma ditambahi apa lagi kira-kira? Saya, Bu. Ya. Wow, gadget terbaru 2021. Itu, Bu. Nanti ada penjelasannya kayak RAM berapa gitu. Oh, ini jangan dijelaskan. Ya, ayo ya. Berarti siapa ini Taskia ya? Iya. Taskia ini punya judul baru. Wow, gadget terbaru di abad di tahun 2021. Nah, itu sudah beda-beda pembahasan dengan ini. Karena ini bisa jadi gadgetnya itu tidak harus terbaru. Nah, kan tapi kalau yang ini Taskia itu judul baru itu di-keep nanti ya. Apa saja gadgetnya kan tadi penjelasan keluaran ini kemarin, kemudian RAM-nya ini sini. Nah, Masih kan, banyak yang belum paham, Bu. iya, makanya enggak apa-apa. Ini kan sambil belajar semuanya. Silahkan. Tidak apa-apa, ini sambil baca. Dan Taskia tadi itu sudah judul baru itu nanti. Jadi silahkan dibuat sendiri nanti tulisannya. Yang paham dengan dunia pergadgetan. Ayo, ada lagi yang lain usulnya? Saya, Bu. Ya. Mungkin di depannya ditambah kenapa gitu. Bukan. Isinya ini kalau menurut saya, coba benar enggak? Nafila ya. Isinya itu macam-macam gadget. Jadi mungkin ada 5 gadget yang punya banyak fasilitas yang memudahkan. Mungkin ini ya. Betul enggak seperti itu Nafila? Halo? Iya, Bu. Nah, Halo, kan? Bu. Jadi kalau ditanya kenapa, kalau diberi kenapa gadget paling top. Nah, ini jadi isinya itu nanti bukan tentang macam-macam gadget. Berarti depannya ditambah apa sih gitu gimana, Bu? Nah, boleh. Ya. Ini boleh ya. Apa sih gadget paling top yang dapat digunakan untuk sehari-hari sekarang? Itu juga bisa. Ya, jadi ada ketertarikan di dalamnya.
Tapi apakah seperti ini juga tidak menunjukkan ketertarikan? Sudah. Jadi kalau saya rasa ini sudah, cuma nanti siap-siap saja kalau dirasa editor itu kurang menarik dan ditambahkan dengan kalimat yang menarik seperti tadi. Apa sih? Jadi kan ada ajakan kan untuk membaca. Cara mengatasi kegagalan yang telah terjadi. Wah, ini dalam ya. Siapa yang bisa, siapa ini? Aish Firda. Ini juga nanti akan banyak yang mengklik. Cuma redaksinya. Silakan. Sudah menarik ini. Secara ide sudah menarik. Redaksi judulnya. Ya, silakan. Cara mengatasi kegagalan yang telah terjadi. Kalau ditambahin ini Bu, bagaimana sih caranya mengatasi masalah yang telah terjadi? Boleh. Ya, boleh. Atau yang lain. Karena tidak harus pertanyaan ya. Pernah gagal. Berikut tips-tips mengatasinya. Nah, kan sudah. Berikut tips-tips pernah gagal simple tapi dapat isinya. Ya. Yang tadi juga boleh. Kemudian Laila, cara agar anak-anak lebih menyukai membaca Al-Qur'an daripada bermain game. Sang Adani. Agar anak lebih menyukai membaca Al-Qur'an daripada bermain game. Bisa, ya. Bagaimana cara mengatasi anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget dan gimana solusinya? Nah, ini boleh. Nah, atau lalu apa solusinya? Karena gimana itu kalau boleh diletakkan di dalam tapi tidak di judul. Ya, katanya tadi boleh menggunakan bahasa sehari-hari. Iya, boleh. Cuma apa ya? Kalau di judul itu sepertinya kalau saya ini apa subjektif ya. Kalau di dalam artikel tidak apa. Kemudian hikmah pandemi Covid bagi pengusaha kuliner, bagus. Hikmah pandemi Covid bagi pengusaha kuliner. Wah, ini masih ada hikmahnya ya. Jadi ini bertentangan, sudah pandemi, penjual ya makanan yang pasti tidak ada orang keluar, tapi ada hikmahnya. Ini bertentangan, bagus. Capek ditanya kenapa betah jomblo sampai sekarang. ya. Lalu apa yang mau ini isinya itu tentang apa? Berikut cara menjawabnya. Nah, itu kan enggak apa-apa. Ya. Capek ditanya betah jomblo sampai sekarang, berikut cara menjawabnya. Itu enggak isinya tentang itu enggak? Siapa ini enggak ada namanya? Halo? Iya. Isinya tentang cara menjawabnya. Atau alasannya? Halo? Ini siapa tidak ada namanya? Halo? Melarikan diri ini yang menulis ini ya. Itu yang buat jomblo, Bu. Yang buat jomblo. Iya tidak apa-apa. Kan menjaga izah nanti sampai menikah kan ya. Nah ya. Nanya. Apalagi perempuan ya kan. Tidak apa-apa. Coba nanti ditambahi. Apakah yang saya kan tidak tahu, tidak ada konfirmasi tadi ya. Apakah isinya itu tentang berikut cara menjawabnya. Karena kemarin itu saya ada yang menarik begini. Kalau ditanya terus kapan menikah, bilang saja saya sudah dilamar suami kamu. Wah, jawaban yang horor kan ya. Jadi apa namanya bisa dijadikan untuk salah satu gitu kan ya, salah satu jawaban gitu kan. Untuk kalau misalnya isi artikelnya tentang itu.
Saya lanjutkan ya. Amirul Mukminin, tips mendapatkan beasiswa 2 universitas negeri. Bahasanya disimpulkan. Tips mendapatkan beasiswa universitas negeri dari kemampuan, jadi tidak usah pakai 2. Ya, sudah bagus ini, akan diklik oleh para pencari beasiswa. Cepat mengeringkan ala santri. Wah, ini santri sekali ya. Tidak ada mantan santri meskipun sudah tidak di pesantren, tapi ini santri sekali ya. Subhanallah, banyak manfaat yang kita dapat ketika belajar bahasa Arab, boleh. Oh, yang ini tadi ya. Definisi jomblo diperuntukkan untuk orang kuat, bukan untuk orang lemah. Oke, sebentar. Begini menariknya. Definisi jomblo untuk orang kuat atau untuk orang lemah. Nah, kemudian beri tanda tanya. Nah, itu akan menimbulkan pertanyaan. Jadi jangan dibuat pernyataan. Kalau dibuat pernyataan itu jadi orang sudah tahu jawabannya, tidak akan diklik. TikTok media dakwah. Ya. TikTok media dakwah dan edukasi, bisakah? Bagus. Ya. Ini judul kalian sudah judul keterbaruan semua. Oke, yang sudah siap menulis artikel, saya lanjutkan dengan bagaimana cara penulisannya. Tadi kan sudah cara membuat judulnya. Sekarang cara penulisannya. Jadi untuk menuliskannya, kalau dulu kita kenal dengan 5W1H, maka kita tidak butuh semuanya. Ya, jadi tidak harus pakai kelima-limanya, ya. 5W1H berarti 6 ya. Tidak pakai ke-6-nya, ya, tapi ada poin-poin yang perlu kita lihat. Ini saya ambilkan dari beberapa artikel saya yang sudah ada di judul-judul ini tadi. Saya ambil 3 saja untuk tahu di mana mencari cara penulisannya. Karena ini nanti. Nah, yang pertama adalah why. Ya. Jadi ketika menulis pertama kali, ini kita tidak berangkat dari what. Untuk artikel ilmiah populer tidak berangkat dari what, tapi kita berangkat dari why. Jadi judul yang tadi sudah menimbulkan penasaran pembaca, itu dibuat penasaran lagi di paragraf pertama, why. Mengapa tulisan itu penting untuk saya dulu? Jadi untuk kita penulis itu tulisan itu kenapa penting? Ya. Kemudian yang kedua, kenapa tulisan itu penting untuk dibaca? Karena kalau misalnya sudah kita rasa tulisan itu penting untuk kita sendiri, maka otomatis kita akan tahu bahwasanya itu akan penting untuk dibaca orang. Ya. Jadi di paragraf pertama ini biasanya ada timbul setelah ID-nya, ya. Jadi ini adalah unsur. Jadi setelah mungkin nanti yang ada yang menulis di kompas.com, ya kompas.com, kemudian baru satu paragraf pertama itu biasanya akan muncul. Misalnya kalian scroll Facebook, itu satu paragraf pertama akan muncul. Inilah yang harus mengandung unsur why. Saya tidak bakat menulis. Ini mitos atau fakta. Jangan beritahukan jawabannya di sini, karena ini masih why. Biarkan pembaca itu bertanya-tanya di satu paragraf pertama. Kemudian di paragraf kedua, ya, ini yang dari punah tadi ya. Kemudian di paragraf ketiga, yang tadi tentang menjadikan curhat sebagai sebuah artikel. Jadi semua ini adalah yang masih mengandung unsur why. Ya. Yang kedua adalah mengandung unsur what. Jadi yang pertama adalah why, kita berangkat dari why. Kemudian lanjut ke what. What di sini bisa dari manapun, bisa tentang penjelasan dari buku, ilmuwan, fakta lapangan, teori penguat lainnya. Ya. Ini saya ambilkan yang tadi mitos atau fakta, yang menulis tadi bakat itu tadi mitos atau fakta.
Nah, ini datanya. Kira-kira ini dari data yang mana? Ada penjelasan, definisi buku, pandangan ilmuwan, fakta lapangan, teori penguat. Ini kalau dilihat dari bacaan ini masuk ke yang mana? Silakan. Nyalakan audionya. Ini termasuk data tentang yang mana? Dari artikel populer ini, data dari yang mana? Silakan. Pandangan ilmuwan. Pandangan ilmuwan. Tidak ada ilmuwannya di sini. Fakta lapangan. Teori-teori penguat materi. Lapangan. Teori tidak Fakta ada teori lapangan. di sini. Oh, ada teori satu ini, ya. Listening, reading, speaking, writing. Nah, ini adalah teori dalam berbahasa, keterampilan berbahasa, boleh. Fakta lapangan, ini jelas terlihat di sini. Bukti yang sederhana, kita pasti bisa menulis dalam keadaan sedih. Ya. Patah hati, itu pasti sudah kalimat yang dituliskan itu bijaksana semua. Update status itu berasa yang paling bijaksana itu ya. Kalau sudah, nah kenapa ya? Karena memang berarti ini kan sudah bukti lapangan kalau sebenarnya kita tuh bisa menulis gitu kan ya. Cuma kita arahkan kemana ya? Jadi kalau saya dulu ketika apa namanya ya, ketika sedih dan lain sebagainya itu ada yang namanya buku harian. Buku harian itu yang tahu hanya kita yang nulis, Gusti Allah, dan yang nanti akan buka kalau ada yang nemu, kemudian berjajar ada yang buka baca, nah itu. Tapi sekarang enggak. Kalian itu curhatnya kan di medsos, di update status, di Instastory. Jadi yang dituju mungkin yang disindir satu orang, yang baper satu komunitas, satu grup. Ya. Mau satu nomor yang kalian simpen nomornya itu bisa baper semua itu nanti ya. Jadi apa namanya? Tinggal apakah itu tidak boleh? Tinggal diarahkan saja. Yang seperti itu sudahlah itu waktu SMA. Sampai bertengkar-tengkar gara-gara update status, ya mungkin ada yang pernah, sudahlah itu waktu SMA. Sekarang apa yang kita rasakan kalau kita mau rasa marah, rasa gelisah, rasa nggak enak, rasa nggak setuju, rasa protes, ayo kita masukkan ke dalam tulisan. Jadi artikel, kita punya karya, kita menasehati diri sendiri. Jadi memang tujuannya adalah untuk membaca, tapi kita menasehati diri sendiri. Kemudian apa namanya, lumayan kalau misalnya ada fee. Ya. Jadi kegelisahan yang bermanfaat. Ya, silahkan. Data ini dari mana? What ini saya ambil dari mana? Fakta-fakta lapangan. Iya, terlihat sekali ini tentang modal. Ini saya sampai wawancara. Jadi meskipun ini populer, tapi untuk mencari data ini saya wawancara. Ya, makanya tadi ketika ini mau tanya ada yang mau dijadikan ada tempat untuk wawancara ada. Nah, itu dalam rangka apa? Walaupun populer ini juga sampai segini gitu kan. Jadi kalau misalnya hanya 500 per kuintal. Apakah panennya setiap bulan? Panennya siapa yang tahu? Enggak, berapa bulan sekali? 6 bulan sekali. Iya. Tergantung. Paling bulan cepat Tergantung. paling cepat 3 bulan ya. Sudah bisa 6 bulan, bisa 3 bulan itu. Padahal ini kalau baik kondisi. Ya, artinya ya terus beneran enggak masih ada. Kalau enggak ada terus kita makan pakai apa? Mengenai kebutuhan kita. Tapi data lapangan itu berbicara seperti ini. Ini kalau baik loh panennya. Kalau enggak itu sudah rugi. Ya, bayangkan betapa kerasnya perjuangan para petani ini. Jadi ini yang perlu nanti kalian pikirkan. Ya, kalau kalian ada jabatan, ini nanti perlu kalian pikirkan bagaimana caranya. Ya. Kemudian selanjutnya ini saya ambil semuanya sepertinya dari data lapangan ini ya, fakta lapangan. Ada yang contoh saya ambil itu dari buku. Jadi judulnya adalah
misteri kematian dalam gerhana. Saya tulis seperti itu. Ada yang tahu referensinya apa? Misteri kematian dalam gerhana. Terlihat seperti horor tapi enggak. Ada Jawa. Ada Jawa. Boleh. Karena di ada Jawa memang ada. Yang lain? Saya ambil dari hadis. Ya. Jadi ketika itu putranya Rasulullah meninggal, kemudian apa namanya orang-orang kemudian terjadi gerhana dan orang-orang menyambungkan ini. Akhirnya Rasulullah menjelaskan bahwasannya tidak ada hubungan sama sekali antara gerhana dengan kematian. Kemudian kita diperintahkan ketika terjadi gerhana itu untuk banyak bersedekah. Selain sholat gerhana ya, kita juga diperintahkan untuk banyak bersedekah. Jadi isinya tadi itu data saya ambil dari data teori, ya teori-teori penguat atau dari buku rujukan. Yang ketiga ini cara yang terakhir ketika kita membuat artikel populer ya, how to. Jadi how to ini adalah penutup. Berikan penutup yang berkesan pada pembaca. Maka isinya bisa ini. Memberi solusi, menunjukkan manfaat bacaan, memberi semangat, menunjukkan sikap optimis, memuaskan keingintahuan pembaca, dan memberikan pencerahan. Silahkan. Yang ada di artikel itu yang mana? Masuk yang mana? How to yang mana? Solusi atas permasalahan. Menunjukkan pembaca. Sebentar, Menunjukkan sikap optimis. Solusi. Sikap optimis sudah tepat. Jadi ada di mana? Hancurkan dulu perasaan-perasaan pesimis untuk menulis. Nah, ini menunjukkan sikap optimis. Solusi. Ya, itu ada. Karena itu ya kita pelajari secara terus-menerus dan dalam artian biarkan diri kita berproses. Bagus. Kemudian ada lagi? Menunjukkan harapan. Harapan boleh. Harapan untuk apa? Menulis ya, untuk berkecimpung dalam dunia tulis menulis. Next ya. Silahkan. Bacaan yang kedua. Ini how to masuk yang mana? Apa sih? Solusi. Solusi. Ini apa sih? Tentang atas permasalahan. Ya, solusi atas permasalahan. Solusi atas permasalahan. Ada di kalimat mana yang menjawab solusi? Paragraf pertama. Keuntungan yang tidak. Ya, oh itu keuntungan yang tadi awal itu masih belum murni, maksudnya di masa kesambungan. Jadi belum murni, masih harus dikurangi lagi dengan biaya sewa kalau petani itu tidak punya sawah. Ya, itu. Jadi bagus solusi atas permasalahan. Kemudian atau di sini pembaca disuruh untuk memikirkan nanti solusi, saya harus kasih solusi ini, memang ini tuh masalah, nanti saya apakan ya. Jadi justru ada perintah untuk memikirkan solusinya itu bagaimana. Kalau di artikel yang lain itu saya tuliskannya itu untuk menata, jadi bagi para pemangku jabatan di pedesaan itu untuk menata tata letak. Jadi ada tata letak kota, bagaimana tata letak desanya itu harus asri. Itu solusi yang saya berikan di artikel yang lain ya. Jadi ada berapa ya tentang tema ini itu. Jadi satu tema tentang sawah, tapi bisa jadi berapa tulisan di waktu itu ya. Jadi agar para pemangku jabatan di ini bisa melakukan tata letak desa. Jadi memang betul-betul ada sawah yang tidak boleh dijual.
daerah sebelah sini itu tanahnya tidak boleh dijual, memang digunakan untuk keasrian desa, menjaga keasrian desa. Nah, saya usulnya itu seperti itu. Jadi salah satu solusi. Kemudian ada lagi yang lain? Menunjukkan harapan, Bu. Ya, harapan juga bisa. Jadi apa namanya, untuk orang yang keluar-keluar bilang bangga sebagai, jangan menyuruh orang bilang ayo kita bangga sebagai petani, tapi tidak ada solusi, gitu kan. Akhirnya berbuatlah sesuatu untuk memberikan harapan. Bagus. Ya, saya lanjutkan. Ya, silahkan. Kalau yang ini masuk yang mana? Ini yang tentang membuat apa tulisan curhat tadi menjadi sebuah artikel. Bagaimana kita merubahnya? Ini menunjukkan apa? Bu, izin sebentar mau bantu Ibu pindahin etalase. Oh iya, silakan. Silakan. Atas permasalahan. Pencerahan bisa, solusi atas permasalahan bisa. Jadi sudah paham ya. Jadi bagaimana seharusnya membuat judul itu, kemudian bagaimana menuliskannya. Ya, ini sudah insya Allah sudah ada gambaran. Kemudian di sini jangan lupa submit di media online berbayar. Jadi saya bukannya bermaksud untuk agar kita money oriented, enggak ya. Cuma apa namanya, saya selalu bilang agar tulisan kalian itu diapresiasi. Ketika sudah terpublish saja yang gratis, apakah tidak diapresiasi? Diapresiasi, dengan publish saja itu sudah diapresiasi. Cuma harapannya agar kalian menulis tidak hanya di mata kuliah saya saja. Silakan nanti lanjutkan menulis ketika sudah selesai mata kuliah ini. Ya, itu dari saya. Ya, sekarang saya beritahukan ada hubungannya dengan kontrak perkuliahan kemarin. Jadi bagi mahasiswa yang mampu mempublish 25 artikel di media online dan kalian di situ diberi fee atau tulisan kalian itu diapresiasi oleh pemilik media, ya, maka di sini akan mendapatkan nilai terbaik dari saya pada tugas mandiri. Ya, tugas mandiri karena kan tidak ada hubungannya dengan kelompok. Jadi tugas mandiri akan mendapatkan nilai paling baik. Nilai paling baik saya bisa beri nilai 100. Ya. Kemudian bisa juga nanti saya tambahkan ke nilai performance. Ya, jadi benefit bagi mahasiswa yang ada di sini yang mampu mempublish, tidak hanya menulis. Saya ingin kalian punya karya yang dibaca banyak orang. Ya, jadi bukan buat kalian sendiri, tapi dibaca banyak orang. Jadi yang mampu untuk mempublish tulisannya 25, ya, itu apa namanya akan mendapatkan nilai terbaik di tugas mandiri dan mendapat tambahan di nilai performance. Ya, itu dari karena performance kan nanti ada nilai diskusi dan lain sebagainya. Tapi nanti saya tambahi kalau misalnya mencapai 25 terpublish, ya. Ini. Kemudian jadi setelah nanti terpublish, silakan kirimkan linknya ke saya. Japri kirimkan linknya. Itu biasanya akan saya lihat yang kemarin itu bagus sekali. Jadi tips ombre lipstick itu saya masih ingat sekali. Ya, jadi saya karena masih tatap muka ya, jadi saya sampai setelah itu memperhatikan lipstik yang digunakan. Karena saya kan sendiri jarang pakai ya, jarang pakai. Cuma kok dia pintar sekali dan memang memadukan warna itu bagus sekali. Hari ini lipstiknya orange, besoknya pink, tapi bagus hasilnya. Tidak pink yang apa norak gitu enggak, tapi bagus. Dan jadi ketika saya baca artikelnya itu ini berasa apa yang memang sudah ahli di dalam dunia kecantikan. Padahal penulisnya siapa? Mahasiswa. Prodi PBA lagi.
Ya. Jadi apa namanya orang tidak akan melihat background penulisnya ini apa. Ah, ini nggak dipercaya ini. Wong dia hanya mahasiswa, bukan mahasiswa kecantikan. Nah, itu tidak akan melihat ke sana. Orang akan melihat kualitas tulisan kalian. Ya, itu bahkan ketika waktu itu tatap muka saya bilang ini saya berasa membaca tulisannya ya orang yang sudah lama berkecimpung di dunia kecantikan. Saya bilang seperti itu. Saya mengapresiasi tulisannya. Jadi silahkan. Kemudian ada lagi yang memang saya beri catatan. Jadi ketika link itu sudah dipublish, kemudian saya beri catatan. Saya beri catatan kadang sudah bagus, tapi besok lagi dikirim ke. Saya biasanya ketika sudah dikirim, saya langsung tanya, kalian diberi fee apa enggak? Nah, itu. Diberi fee atau enggak? Diberi, tapi ini hanya yang terbaik saja yang diberi, kadang ada yang seperti itu. Hanya yang publish di halaman depan media online-nya saja yang dikasih, kadang seperti itu. Ada juga, jadi kebijakannya berbeda-beda tiap media online. Ya, yang penting di sini nanti kirimkan ke saya agar saya tahu bagaimana perkembangannya. Kenapa? Karena setelah ini saya tidak akan pernah lagi membahas tentang artikel populer. Artikel populer hanya ada hari ini di mata kuliah TPKI. Ya, di teknik penulisan karya ilmiah itu saya selipkan memang satu untuk artikel populer. Tujuannya sebenarnya tujuannya itu adalah agar kalian semakin terasah kemampuan menulisnya, karena menulis itu butuh proses dan butuh jam tayang. Jadi semakin banyak kalian menuliskan, itu tulisan karya ilmiah kalian itu akan semakin bagus. Nanti imbasnya ke sana. Jadi tujuannya itu ke sana sebenarnya. Kalau dari mata kuliah saya ya, kenapa sih kok diselipkan ini karya ilmiah populer? Agar tujuannya itu tadi, mengasah kemampuan menulis kalian ketika menuliskan karya ilmiah. Itu. Silahkan sekarang saya buka sesi pertanyaan. Nyalakan audio. Saya Bu, ya. Gini Bu, kan saya kan suka masak. Terus itu apa boleh menulis artikel ilmiah populer yang berisikan tentang tutorial memasak? Sangat boleh sekali. Kalian bisa menuliskan apapun, tidak ada batasan. Ya. Ya, jadi cara memasak ini itu sangat banyak peminatnya itu nanti. Ya. Jadi kalau saya bilangnya seperti ini. Setiap penjual, ini untuk yang jualan online, setiap penjual pasti akan menemukan pembelinya. Setiap penulis pasti akan menemukan pembacanya. Makanya kan tadi saya bilang, oh ini yang mengatur keuangan tadi, ini untuk anak kos, ini untuk ibu-ibu. Nah, kemudian, oh ini yang kemarin yang tadi ada yang tentang gamer, ini untuk yang gamer ini. Nah, ini jadi kenapa itu ya itulah pembacanya. Ya, jadi jangan pesimis dulu. Semua berangkat dari hobi. Yang tadi ada yang bercerita tentang kucingnya, dia suka sekali kucing. Ya, itu artikelnya itu jadi berapa artikel itu berbicara tentang kucing semuanya. Cara merawat kucing yang sakit. Itu. Waktu itu dia dapat lumayan itu ya, dari artikel-artikelnya itu. Maksudnya masukan yang dia dapatkan waktu itu banyak, itu ya, fee yang didapatkan itu banyak waktu itu ketika saya tanya. Dan dia lolos target, capai target. Jadi kalau ini kan angkatan kalian kan 25. Itu waktu itu dia capai target 20. Ya. Jadi jangan khawatir, apapun hobi kalian, silakan itu bisa untuk dituliskan. Asal jangan sampai masuk ke opini ya. Hati-hati karena ini beda dengan opini. Kalau opini kita menuliskan contohnya apa yang tadi ya, yang tentang win tadi, nah itu masih opini. Apa bedanya? Ketika populer itu memang bahasanya nyantai, bisa berdasarkan pengalaman. Pengalaman itu kenapa boleh? Karena ada fakta lapangan di sana. Jadi fakta lapangan harus kalian sajikan agar tidak menjadi opini. Ya. Kalau misalnya kalian takut, ini kayaknya nanti jadi opini, perkuat dengan teori. Ambil dari buku, ambil dari ada yang pernah saya ambil dari Instagram. Instagramnya bagian bahasa Kemendikbud. Jadi untuk memperkuat agar tidak jatuh ke opini. Silakan, ada lagi pertanyaan? Saya, Bu. Ya. Sebelumnya saya belum pernah mempublish artikel saya karena saya belum tahu bagaimana caranya mempublishnya. Mungkin ada tips-tips biar
mempublishnya itu. Ini tadi tips-tipsnya. Tips menulisnya apa tips tips publikasinya? Aplikasinya. Kalau tips kalau tips publikasi yang pertama adalah kita harus punya tulisan dulu. Tulisannya sudah ada? Proses, Bu. Oh, berarti setelah ini tadi langsung proses. Oke, bagus ya. Setelah tahu ininya, otomatis yang kedua adalah yang dilakukan adalah searching media online yang menerima tulisan kalian. Ya. Jadi kan harus dipublish. Dipublish di mana nih? Di media online. Yang tadi saya contohkan itu adalah bisa kalau yang tapi tergantung jangan di misalnya tadi saya bilang kan Kompas kan kebanyakan beritanya tentang politik dan lain sebagainya. Kalau kalian merasa tidak masuk ranah situ ya tidak usah, ya. Atau di dalam Kompas sendiri ada kolom sendiri yang dikhususkan untuk pendidikan. Nah, kemudian tulisan kalian masuk, nah itu silahkan. Jadi silahkan browsing, cari media online yang menerima cara untuk menerima agar tulisan kalian itu bisa terpublish. Saya tidak saya tidak menunjuk salah satu media online, enggak. Jadi dulu ada yang tanya apa media online-nya. Tadi pagi ada yang tanya juga seperti itu, medianya apa untuk kita bisa mempublish tulisan. Nah, ini tuh ada yang tanya ya. Kalau enggak saya lupa ini tadi. Ya. Jadi media online-nya apa? Silakan dicari sendiri. Jadi yang kemarin waktu tatap muka itu cari sendiri, ya cari sendiri, saya bilang seperti itu. Kemudian akhirnya, gimana kalau kita buat sendiri saja media online? Oh, bagus sekali. Saya sangat mendukung. Bahkan nanti kalau sudah jadi media online-nya, semua mahasiswa saya, yang saya ajar akan saya suruh untuk mengisi media online kalian. Saya bilang seperti itu. Kemudian mungkin seminggu setelah itu kan, dia browsing dan lain sebagainya, cara-caranya. Ketika masuk perkuliahan lagi, dia bilang, kayaknya nggak jadi. Kenapa ternyata butuh biaya banyak itu. Akhirnya ya sudah tidak apa. Nanti kalau misalnya artinya kan kalian sudah ada gambaran ini kalau memasukkan media online di punya orang itu susah. Kalau kalian nanti punya keinginan untuk membuat media online sendiri yang menampung pemikiran-pemikirannya mahasiswa dan kalian tahu jalur-jalur resminya sehingga resmi media online kalian ya, itu akan lebih bagus. Berikan linknya ke saya, nanti akan saya rekomendasikan ke mahasiswa yang akan, misalnya saya diberi mata kuliah di PKI lagi, yang akan mempublish artikel populer, oh dengan di sini, publish di sini, karena ini punyanya mahasiswa UINSA. Saya akan dengan bangga bilang seperti itu. Saya tunggu ya kalau ada yang seperti itu. Untuk sekarang, cari media online apapun yang menerima tulisan, karena kadang kalau untuk yang sudah bernama, seperti Kompas, Republika, yang menulis itu wartawannya. Dan sementara kita kan hanya kontributor. Kita nanti kalau memasukkan tulisan, kita itu kontributor, bukan wartawan. Oke, ada lagi pertanyaan? Saya, Bu. Ya, silahkan. Bagaimana caranya agar menulis itu tidak berbelit-belit? Ya, bagus pertanyaannya. Ya. Oh, untung ditanyakan. Kalau enggak saya jelaskan lagi ini tadi ya. Jadi artikel populer itu cuma batasannya 500 kata. Ya. Jadi selebih kalau misalnya ini kira sekitar ini ya, ada yang 750. Tapi kalau artikel ilmiah minimal itu 3.500, tapi ada yang sampai 8.500 kata. Ini kata ya. Jadi artikel populer itu sekitar 500 sampai 750. Otomatis kalau kalian berbicaranya itu berbelit-belit, maka poin yang ingin kalian sampaikan itu tidak akan dapat. Jadi hikmah yang kalian tuliskan itu tidak akan masuk. Caranya bagaimana? Kalau saya bilangnya adalah blind writing. Blind writing itu menulis buta. Ya, blind kan buta. Jadi jangan diedit. Tuliskan saja. Ya. Tuliskan saja itu kebiasaannya begini, menulis sudah dapat satu paragraf, kemudian paragraf atas dilihat, kok kayaknya nggak nyambung ya, sudah dapat 2 paragraf ya, kok kayaknya paragraf atas dan 1 dan 2 nggak nyambung ya, diedit.
Kayaknya paragraf ini tidak nyambung ya, diedit lagi. Akhirnya kita gopoh mengedit. Maka saran saya, tuliskan saja semuanya. Ketika kalian baca ulang nggak nyambung, biarin. Tutup ya, ketika pokoknya tuliskan sampai selesai. Ini yang namanya blind writing itu seperti ini. Tuliskan sampai selesai. Apa nanti kita praktek blind writing gimana? Biar tahu. Ya. Ini saya berikan, saya waktu itu kan saya menjadi mentor untuk menulis yang di grup itu, grup menulis itu, untuk menulis artikel populer. Saya diberi waktu berapa ya, kurang lebih 2 minggu, itu untuk tiap minggunya, tiap harinya kita memberi materi, kemudian untuk membuat mereka percaya diri untuk praktek menulis sampai publish. Dan salah satunya saya praktekkan blind writing itu. Ya, jadi tuliskan semuanya, kemudian apa namanya, nggak usah diiri, kemudian diamkan. Setelah didiamkan, besoknya atau 2 harinya atau 3 harinya, baru kemudian itu lakukan editing. Editing artinya sudah dari awal sampai akhir. Kok kemudian diamkan lagi, baca lagi. Kok aneh edit, masih nggak enak. Diamkan lagi. Edit lagi, baca lagi, sampai kalian sudah tidak menemukan ada koreksian di sana. Tapi menulisnya harus sempurna semuanya, jangan satu paragraf dihapus, edit, satu paragraf hapus, edit. Seperti itu akan susah. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan? Saya, Bu. Apakah artikel populer itu hanya untuk mahasiswa dan dosen aja atau semua kalangan bisa menulis? Semua bisa menulis, bahkan sangat jarang ini dosen yang menulis di artikel populer. Sangat jarang, karena dosen biasanya menulisnya di artikel ilmiah. Ya, hanya beberapa saja yang aktif menulis di artikel populer. Semua bisa menulis, bahkan anak SMA pun, anak SMA, anak SMP, kalau dia tulisannya layak untuk dipublish, itu akan dipublish. Cuma kalau tergantung medianya. Jadi kalau medianya itu ketika registrasi itu membutuhkan KTP, nah itu artinya baru ada batasan usia. Tetapi apakah ada batasan untuk tulisan yang umur segini sampai segini yang bisa diterima, itu biasanya enggak ada. Ya. Ada lagi? Sudah cukup? Oke ya. Ya. Kalau menulis artikel populer itu harus sesuai dengan KBBI, Bu. Apa mboten? Ya. Apakah harus sesuai dengan KBBI? Itu artinya kalau tentang kaidahnya itu harus diikuti. Ya, kalau tentang kaidahnya harus diikuti. Tetapi kalau tentang keterbakuan bahasanya, ya sebenarnya keterbakuan bahasanya juga harus diikuti. Cuma usahakan jangan menggunakan kata-kata ilmiah yang menyulitkan pemahaman pembaca. Ya, jadi misalnya begini, yang ini ya aturan kaidahnya ya. Apa bedanya di balik penulisan di balik yang disambung dan di balik yang tidak disambung, yang dipisah? Ayo. Gajah di balik batu. Nah, nyalakan ini yang bisa ini nanti, pokoknya semua yang bisa menjawab ini dituliskan di performance ya. Gajah di balik batu. Jelaskan apa maknanya ketika penulisan di itu disambung dan ketika penulisan di-nya dipisah. Saya, Bu. Silakan. Kalau di-nya dipisah itu menunjukkan tempat, kalau nggak dipisah menunjuk. Iya. Dalam kalimat tadi apa artinya? Gajah di balik batu. Kalau dipisah artinya bagaimana? Kalau digabung artinya bagaimana? Kalau di-nya dipisah berarti di balik batu. Di balik batu gitu loh. Enggak tahu bagaimana. Ayo. Gajah di balik batu. Gajah di balik batu. Gajahnya di belakangnya batu. Oh begitu. Terus kalau digabung?
kalau digabung dibaliknya jadi kata kerja. Artinya? Gajah dibalik batu. Artinya? Silahkan yang mau menambahi atau yang mau membantu. Saya, Bu. Ya, silakan. Kalau digabung menjadi gajah dibalik jadi batu. Gajah dibalik jadi batu. Seperti maling kundang dikutuk jadi batu. Ayo. Bagaimana itu? Gajah dibalik terus jadi batu, begitu? Ya. Oh ya, yang lain. Ternyata persoalan gajah ini bisa lama juga ya. Ayo yang lain. Saya, Bu. Kalau gajah dibalik batu, dinya digabung, gajahnya sembunyi di batu. Oh, ini beda yang dengan Milah ya. Jadi kalau dinya digabung, gajahnya sembunyi di batu. Terus kalau dipisah? Ya. Kalau dipisah, gajahnya dibalik. Gajahnya dibalik. Iya gitu, Bu. Gajahnya dibalik. Gajahnya jadi kepalanya di bawah, badannya di atas. Oh ya. Kalau yang tadi itu gajahnya dibalik, akhirnya gajahnya berubah menjadi batu. Kalau yang ini gajahnya dibalik, akhirnya siapa yang balik? Ininya sebesar itu. Ininya di bawah. Kan perumpamaan. Iya, tapi siapa yang dibalik? Kan ada itu di situ. Gajahnya dibalik. Rodanya itu diputar gitu loh, Bu. Oh, rodanya. Kalau gajah. Ya, silakan. Kalau gajah di balik batu berarti gajahnya dibalik di belakangnya batu. Ini dipisah Tapi apa kalau digandeng gajah dinya? dibalik dipisah. Oh, kalau dipisah berarti gajahnya ada di Balik batu. balik batu. Terus? Kalau nggak dipisah berarti batunya yang balik yang anu gajah. Yang anu gajah itu yang apa? Yang balik gajah itu. Nah, ya ketemu ini jawabannya, ya. Jadi kalau sudah tepat sekali. Jadi kalau penulisan D-nya itu dipisah, jadi ini tadi bahkan ada yang beda persepsi ya. Mungkin dulu antara ini yang mana ya, yang digabung apa yang di ini ya. Jadi ketika D-nya itu dipisah, dibalik, maka menunjukkan tempat. Ya, jadi bukan menunjukkan kerja. Ya, tadi terbalik, ada yang terbalik. Jadi kalau digabungkan jadi satu itu menunjukkan kata kerja. Ya. Jadi kalau dipisah karena menunjukkan tempat, maka gajahnya ini ada di baliknya batu. Jadi bahasanya itu gajah ada di baliknya batu. Entah itu di belakangnya atau apa, yang penting ada di baliknya batu. Tapi ketika D-nya itu digabung akan menjadi kata kerja. Maka gajah di balik batu. Maka gajahnya ini dibalik oleh siapa? Makanya tadi saya tanya sekejar oleh siapa? Siapa yang balik? Yang balik batu. Ya kan? Jadi ini bukan perumpamaan, memang tidak masuk akal. Makanya kan ini salah penulisannya. Ya. Itu jadi bukan malah gajahnya dikutuk menjadi batu ya. Atau apa tadi ya, enggak apa-apa, tapi setidaknya diskusi ini akhirnya semua jadi tahu bagaimana penulisan. Jadi yang seperti ini walaupun populer, kaidah ini tidak boleh dihilangkan. Karena populer nulisnya kan nyantai. Nah akhirnya di asal saja menuliskannya. Akhirnya artinya kan nanti penafsirannya bisa beda. Itu kan ya. Jadi secara kaidah harus tetap mengikuti, bahasanya cuma boleh nyantai. Ya, nyantai ini apakah mengikuti bahasa baku silahkan, tapi usahakan tidak menggunakan bahasa ilmiah. Seperti transformasi dari era digitalisasi. Nah, itu kan ilmiah sekali. Itu yang tidak paham itu, ini bacaan apa sih? Nah, itu kan seperti itu. Ada lagi pertanyaan lain? Sudah cukup? Ya, ya. Oke, saya rasa kalau sudah cukup, mungkin kapan ya, nanti silakan berikan waktunya. Tadi suka saya tidak ngomong di kelas A.
Kalau pengen mencoba blind writing itu seru sekali. Jadi sebenarnya sayang ya kalau kalian tidak nyoba ya. Cuma kalau misalnya mau mencoba blind writing, silahkan misalnya setelah hari Selasa besok ya, setelah intensif itu kalian kosong, nanti jam 10 baru ada mata kuliah ya. Jadi silakan dibilang di grup untuk minta blind writing, tapi harus semuanya. Ya, karena kalau misalnya hanya satu orang itu tidak seru, bilang di grup. Ini kita blind writing hari ini, jam ini. Nah, itu harus sama semua harus standby di HP-nya masing-masing, tidak perlu Zoom. Cukup di grup WA itu sudah cukup ya. Tapi kita praktek blind writing di sana. Ya, tapi waktunya harus satu waktu dan semua harus ikut. Jadi kalau habis intensif kan kalian masih pegang HP semua, nah itu langsung. Misalnya ini ya, atau habis kuliah apa, kemudian saya juga kosong, silahkan itu diangkitakan untuk blind writing latihan untuk menulis silahkan. Nanti saya juga umumkan di kelas A kalau misalnya mau praktek blind writing. Itu saja dari saya ya. Alhamdulillah kuliah bisa berjalan lancar sampai selesai ya. Tidak ada halangan apapun, tapi di awal saja asallahu sahil jami'a umurana ya. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ulama tanfa'una. Amin amin ya rabbal alamin. Ya. Saya tunggu linknya ya, saya tunggu link artikelnya ya, karena setelah ini saya tidak akan mengingatkan lagi untuk menulis artikel populer. Jadi yang tahun kemarin pun karena memang sudah tidak saya ingatkan lagi, jadi mereka di akhir itu mau UAS itu baru mengumpulkan link-link artikel populernya, saya rekap siapa yang mencapai target, siapa yang enggak. Nah, itu. Kemudian siapa yang mendapatkan nilai tambahan perfect, kemudian yang mendapatkan nilai tambahan siapa. Nah, itu saya rekap semuanya insya Allah. Ya, itu saja dari saya. Sebentar, Pak Kosma. Apakah sudah kelompoknya? Saya lihat presentasi sudah siap ya, kelompok presentasi. Insya Allah sampun Bu. Sudah. Terus kelompok UTS UAS apakah sudah siap? Untuk kelompok UTS dan UAS masih belum. Itu cuma di setting berdasarkan domisili daerah saja. Berarti secepatnya diumumkan di grup ya, kelompok UTS UAS. Tidak ada yang boleh membantah kalau sudah jadi, insya Allah sudah dipertimbangkan lah oleh kedua Kosma ya, untuk kelompok UTS dan UAS. Karena apa? Karena minggu depan itu sudah ada tugas kelompok. Jadi tugas kelompok 1 yang ada sudah saya share. Jadi silakan, karena saya tadi lupa ya, pupuh dengan hujan. Ya, jadi silakan untuk yang terlambat absen hari ini saya beri dispensasi tidak apa-apa. Ya, karena saya yang lupa mengaktifkan Google Class ini tadi ya. Jadi yang ada di Google Class itu kan tugas kelompok 1, karena nanti ada tugas kelompok 2, tugas kelompok 4, bukan berarti itu tugas kelompoknya kelompok 1 presentasi enggak. Itu adalah tugas kelompoknya UTS UAS. Ya. Jadi itu tugas kelompoknya UTS UAS. Jadi karena sudah ada yang harus dikerjakan seminggu ke depan, maka Kosma secepatnya mengumumkan saya masih masuk lagi. Oh, saya kira sudah tidak masuk lagi ya. Ternyata karena tadi langsung kelas hilang. Ya. Jadi seminggu ke depan itu sudah ada tugas kelompok UTS UAS. Jadi mereka harus berkomunikasi. Jadi secepatnya diumumkan untuk kelompok UTS UAS agar segera berdiskusi untuk menyelesaikan laporan yang saya minta. Ya, besok. Minggu besok, Senin besok setelah presentasi itu saya akan tanya per kelompok ya, semoga ada waktunya ya. Setelah presentasi saya tanya per kelompok, kemudian kita baru diskusi. Ya. Jadi kelompok 1 presentasi itu besok sudah siap membuat makalah dan PPT. Ya. PPT-nya temanya apa? Temanya sudah ada di RPS yang saya berikan di pertemuan pertama. Ya, kelompok 1 siapa? Angkat tangan.
Ya, 1, 2, insya Allah sudah siap berarti ini ya. Ya, 3, ya. Jadi saya harap 4. Saya harap sudah siap, sudah mulai disiapkan untuk yang presentasi, kemudian untuk yang kelompok juga sudah mulai disiapkan. Karena sampai UTS nanti sesi ke lapangan hanya 1 kali dan sesi konsultasi dengan saya hanya 1 kali. Maka saya selipkan untuk bertanyanya setelah presentasi besok. Ya, itu saja dari saya. Ya, saya tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Absennya ada di Google Class, sudah saya buka. Ya, iya. Kosma silakan di screenshot dulu, di akhir selalu di screenshot, kemudian diletakkan di grup, ya, untuk kehadiran. Ibu. Kalau sudah, ini saya tutup. Sudah? Bu. Ya, alhamdulillah sudah. Saya izin untuk menutup Zoom semuanya ya. Oke, monggo Bu. End meeting for all.